Psikologi. 17 cara mengetahui orang berbohong menurut psikologi. Part 2. Please subscribe untuk support channel Marlinsu. Siapa di dunia ini yang tidak pernah berbohong? Rasanya tidak pernah ada orang yang tidak berbohong selama seumur hidupnya di dunia ini. Namun, kebohongan besarlah yang nantinya akan berujung atau berbuntut permasalahan, bahkan seperti gangguan kepribadian antisosial. Psikolog menyebut orang-orang ini konvulsif atau pendusta psikopat, terutama mereka yang bekerja dengan membutuhkan keprofesionalitasan yang tinggi. Nah, berikut ini 17 ciri kebohongan menurut psikologi. Di antaranya adalah 6. Menjawab pertanyaan yang mudah dengan salah. Salah satu cara yang bisa dikatakan ampuh namun agak berbahaya untuk menemukan kebohongan adalah pertanyaan. Di mana pertanyaan dan pernyataan seringkali mereka ucapkan, meskipun segala sesuatu yang ditanyakan dan diucapkan sebenarnya bohong. Metode yang diteliti melalui penelitian psikologis, dan hal ini merupakan cara agar orang dapat secara sadar atau tidak mencoba untuk memimpin orang lain dalam percakapan, sehingga tidak ada kesempatan untuk orang lain mencerna apa yang ia katakan. Namun Anda bisa bertanya kembali untuk menjebak mereka. Ormerod dan koleganya Coral dan Moore di University of Wolverhampton mengidentifikasi serangkaian prinsip percakapan yang dapat meningkatkan peluang Anda mendeteksi kebohongan. Tujuh, posisi kepala. Pelaku yang berbohong akan menampilkan kesan ragu dan juga gelisah meskipun ia mencoba meyakinkan kita dengan bahasa yang sangat baik. Namun jika Anda teliti, Anda bisa saja menebak menggunakan kepalanya saja. Jika Anda mendeteksi kebohongan, maka coba periksa kepalanya. Mereka yang berbohong cenderung terus bergeser dan mencoba untuk mengubah posisi kepala mereka, meskipun pertanyaannya sama dan ditanyakan secara berulang. Kemudian, selain itu, mereka mengubah posisi kepala mereka untuk menghindari pertanyaan atau mencoba mengalihkan jawaban yang Anda mau. Delapan, ekspresi mikro dan bahasa tubuh. Banyak penelitian modern telah dilakukan terhadap micro expressions. Bahkan banyak film yang mengangkat cerita mengenai micro ekspresi ini. Meskipun beberapa orang mungkin merasa namanya agak asing. Ekspresi mikro adalah ekspresi kecil, fraksi dari seperempat detik gerakan aneh, dan hal ini hanya diketahui oleh orang yang sudah terbiasa saja. Seperti halnya gerakan tangan, suara bergetar, rendah ke tinggi, gugup, pipi merah, menyentuh hidung, dan berbagai tambahan lainnya. Jika didalami meneliti dengan mikroekspresi ini, sebenarnya sulit, tapi juga tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya saja, mereka harus teliti
dan juga harus bisa menangkap perbedaan ketika berbohong, atau memang gerakan mereka yang berbeda. Cara mengetahui orang berbohong menurut psikologi salah satunya dengan ekspresi. 9. Mereka sering menutup mulut mereka. Selanjutnya, untuk mendeteksi seseorang yang berbohong merupakan dengan teknik yang paling populer, yaitu menutup mulut saat berbicara. Apabila seseorang mengatakan bualan adalah apa yang mereka lakukan pada mulut mereka. Namun, ketika seseorang banyak menutup mulut mereka pada saat menceritakan sebuah cerita, hal tersebut bisa jadi yang diceritakan adalah kebohongan. Psikolog telah menyarankan bahwa perilaku ini berasal dari keinginan bawah sadar untuk menutup informasi jika ternyata mengarah pada kebohongan yang ditemukan. Sehingga, tanpa disadari pelaku akan selalu melakukan hal tersebut secara berulang, agar bisa mengalihkan rasa bersalah dan rasa memalukan dalam diri mereka. Sepuluh, percayalah pada insting atau nalurian. Tidak hanya seekor hewan saja yang memiliki naluri tajam. Faktanya, sebenarnya manusia memiliki naluri yang sangat tajam. Hanya saja, banyak orang merasa bahwa mereka tidak yakin atau tidak ingin berburuk sangka bahwa orang tersebut melakukan kebohongan. Manusia memiliki naluri untuk memahami, menganalisa, dan mempertimbangkan ancaman terhadap diri mereka sendiri dan orang-orang yang mereka sayangi. Jika menurut Anda tidak cukup masuk logika, maka Anda bisa menilainya dari analisa gerak-geriknya saja, atau perkataannya dan ucapannya. Itu akan lebih masuk akal dan memudahkan. Demikianlah psikologi mengenai 17 cara mengetahui orang berbohong menurut psikologi part 2. Untuk penjelasan mengenai 17 cara mengetahui orang berbohong menurut psikologi part 1 dan part 3, saksikan di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video dari channel Marlin Su. Wassalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.